Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia di workshop kami di UI 1018. Yang pertama yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Di sini kami sebagai manajer sumber daya manusia memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, mengemban dan mengurus perencanaan sumber daya manusia serta berbagai macam prosedur yang berkaitan dengan staf di dalam usaha kami, merencanakan dan mengatur dan memantau aktivitas dan tindakan dari bagian SDM dan bertanggung jawab atas pengembangan perencanaan tujuan dan bagian dari SDM dan sistem atau prosedur pelaksanaan. Yang pertama, di sini kami sebagai manajer SDM memiliki target, di antaranya yang pertama implementasi dan revisi pada program pengupahan perusahaan, membuat survei gaji tahunan, membuat dan merevisi job description masing-masing bagian, mengembangkan analisa serta pembaruan pada kebijakan anggaran perusahaan gaji perusahaan. Yang terakhir, pengembangan analisa serta pembaruan program evaluasi perusahaan, pengembangan revisi dan rekomendasi pada kebijakan terkait staf. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan subbab B. Di sini di workshop 1018 manajemen SDM di sini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama perencanaan. Untuk manajer SDM, perencanaan membuat perusahaan kami akan menargetkan program bagi karyawan yang merupakan sumber SDM-nya, di mana karyawan memiliki fungsi sebagai sarana untuk mencapai sasaran dan tujuan dari perusahaan kami. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, perusahaan kami di sini merupakan alat untuk mencapai sasaran secara efektif. Oleh karena itu diharapkan dapat membagi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga, pengarahan. Di sini kami mengarahkan kepada karyawan supaya kegiatan yang telah direncanakan di perusahaan agar berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh sang manajer SDM tersebut. Yang terakhir, pengendalian. Fungsi pengendalian di sini berguna dalam mengatur kegiatan agar semua kegiatan di dalam perusahaan kami dan organisasi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya, yang terakhir, fungsi operasional. Yang pertama, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan SDM. Yang kedua, pengembangan. Dengan tersedianya SDM yang memenuhi syarat, maka perusahaan perlu melakukan pengembangan tenaga sampai pada taraf-taraf tertentu sesuai dengan perkembangan perusahaan kami. Yang ketiga, kompensasi merupakan fungsi manajemen yang sama pentingnya dengan perencanaan. Fungsi ini akan memberikan jasa yang memadai dan sesuai dengan kesepakatan pada karyawan. Yang keempat, pengintegrasian. Integrasi merupakan kegiatan manajemen bertujuan rekonsiliasi kepentingan karyawan dalam satu perusahaan kami. Yang kelima, pemeliharaan adalah kemampuan atau berupa keahlian dari SDM yang bisa dimiliki perusahaan kami. Yang terakhir, manfaat manajemen SDM. Di sini di bisnis kami yaitu di 1018, manajemen yang dilakukan tentu memiliki manfaat bagi SDM itu sendiri. Misalnya, manfaatnya terlepas dari fungsi SDM itu sendiri. Manfaat dari manajemen sumber daya manusia adalah selain bisa merencanakan apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh perusahaan juga bisa melakukan pengorganisasian terhadap SDM yang mereka miliki. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf.